Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Allah lah yang telah memilih kita, ya, kita semua, untuk menyimak pesan ini hari ini. Bukan untuk sekedar lewat, tetapi untuk berhenti sejenak dan merenung bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman jahiliyah. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, saya Hijrah Naing dari program studi manajemen. Hadir melalui video ini bukan karena saya merasa lebih baik, bukan pula karena saya merasa paling paham, tapi karena saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kalian semua untuk bersama-sama belajar. Sama-sama saling mengingatkan bahwa hidup ini singkat dan dunia ini hanya tempat singgah. Karena sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di tengah hiruk-pikuknya dunia maya, marilah kita sisihkan waktu sebentar, bukan untuk hiburan, tapi untuk merenung, untuk renungan, untuk menguatkan iman, memperbaiki niat, dan menata kembali langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah hijrah mahasiswa dari zona nyaman menuju zona iman. Kenapa fokus kita kepada mahasiswa? Karena mahasiswa adalah generasi yang berada di titik tengah, tidak lagi remaja, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mahasiswa itu unik, punya potensi, punya semangat, punya idealisme, tapi sayangnya banyak juga yang masih terjebak di dalam zona nyaman. Mahasiswa seringkali terjebak dalam ritme rutinitas kuliah, nongkrong, sosial media, dan aktivitas yang itu-itu saja. Tanpa sadar, mereka berada dalam lingkungan yang nyaman, membuat mereka lalai akan tujuan hidup yang lebih besar. Padahal, masa mahasiswa adalah masa yang emas untuk menentukan dan menemukan jati diri, memperkuat nilai-nilai, dan membangun fondasi keimanan yang kokoh. Zona nyaman itu memang menggoda, tidak menantang, dan tidak pula menyakitkan, dan tidak membuat kita merasa bersalah. Tapi justru disitulah bahayanya, karena iman tidak tumbuh di dalam kemalasan, tetapi di dalam sebuah perjuangan. Hijrah itu bukan soal berpindah tempat, tapi berpindah cara pandang dari hidup yang sekedar mengalir menuju hidup yang terarah dan penuh makna. Nah, apa itu zona nyaman, sahabat-sahabatku? Zona nyaman itu ketika kita merasa aman dan tenang, padahal kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zona nyaman itu ketika kita berkata, nanti saja hijrahnya, aku masih muda. Zona nyaman itu ketika kita bisa duduk berjam-jam menonton film, scroll sosial media, tetapi 5 menit membaca Al-Quran kita sudah mengantuk. Zona nyaman itu ketika kita semangat kerja tugas semalaman suntuk, tetapi sholat subuh kita masih sering keteteran. Inilah jebakan besar di masa-masa muda. Kita merasa baik-baik saja, padahal hati kita seakan-akan perlahan mati. Hijrah itu adalah proses, bukan perubahan instan. Seringkali kita berpikir bahwa hijrah itu hanya untuk orang-orang yang sudah baik. Tapi Rasulullah SAW bersabda,
Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi siapapun kita, berapapun banyaknya dosa kita, selama masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu hijrah itu terbuka lebar. Akan tetapi sahabatku, hijrah itu bukan sekedar ganti pakaian, bukan hanya dari celana ke rok, dari rambut terbuka ke jilbab yang panjang. Hijrah itu soal hati. Hijrah itu mengubah orientasi hidup dari yang dulunya mengejar dunia, kini mulai mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah perjalanan memperbaiki diri yang kadang pelan, kadang tertatih, tapi selalu berarti. Tidak semua orang memulainya dengan sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah tekad untuk terus melangkah. Meskipun jatuh, kita harus bangkit lagi. Hijrah sejati terjadi ketika kita mulai bertanya, apa Allah ridha dengan hidupku hari ini? Bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi seberapa besar keinginan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah itu bukan suatu perlombaan, siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Dan ingat, proses ini tidak akan pernah mudah. Akan banyak godaan, akan ada cibiran, bahkan mungkin keraguan dari diri sendiri. Tetapi justru itulah nilai hijrah. Ketika kita memilih jalan yang sulit karena kita tahu siapa tujuan akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang hijrah demi iman. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda Quraisy dari kalangan elit Mekah. Dia dikenal sebagai anak orang kaya, tampan dan sangat modis. Semuanya yang diimpikan banyak anak muda hari ini dan anak muda pada zaman itu. Ia hidup dalam kemewahan dan menjadi idola para pemuda dan gadis Mekah. Namun semua berubah ketika ia mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW dan memutuskan untuk masuk Islam. Nah, ketika ibunya dan keluarganya mengetahui hal itu, Mus'ab kehilangan semua kemewahan yang ia miliki. Ia diusir dari rumahnya, kehilangan segala hartanya, bahkan harus mengenakan pakaian kasar yang jauh dari penampilannya dulu. Tapi apa yang dilakukan si Mus'ab ini? Ia tidak kembali ke zona nyaman. Ia lebih memilih zona iman. Bahkan Rasulullah SAW mengirim Mus'ab sebagai duta Islam pertama ke Madinah sebelum peristiwa hijrah besar. Dan karena dakwah Mus'ab ini, banyak penduduk Yastrib ke Madinah masuk Islam, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Sa'ad bin Mu'az. Nah, Mus'ab ini mengajarkan kita bahwa hijrah sejati menuntut sebuah pengorbanan. Ia bisa bertahan dalam kenyamanan duniawi, tetapi ia memilih untuk hidup dengan ridha Allah sebagai tujuannya. Dan itulah hakikat hijrah, meninggalkan dunia yang memanjakan demi akhirat yang menyelamatkan. Sahabat-sahabatku sekalian, berapa banyak dari kita yang tahu mana yang benar tapi masih menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allah janjikan surga untuk mereka yang istiqomah, bukan yang sempurna, tetapi yang terus berjalan menujunya. Lalu bagaimana memulai hijrah sebagai mahasiswa?
Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu perbaiki sholat sebagai pondasi hijrah. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kunci kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang khusyuk akan memperkuat hati dan menjauhkan kita dari maksiat. Nah, mulailah dengan memperbaiki waktu, gerakan, dan makna dalam sholat kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu cari lingkungan yang baik. Iman itu seperti api, kalau tidak dijaga bisa padam. Teman yang baik akan terus mengingatkan kita, menguatkan, dan mengajak kita menuju kebaikan. Pilihlah lingkungan yang mendukung proses hijrahmu, bukan yang menarik kembali ke masa lalu. Nah, yang ketiga itu kita bisa lakukan yaitu kurangi hal yang sia-sia. Waktu kita terbatas. Terlalu banyak terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Mulailah kurangi aktivitas yang melalaikan seperti scroll media sosial berjam-jam dan isi dengan hal-hal kecil yang bernilai seperti tilawah, mendengar kajian, atau membaca buku yang bermanfaat. Nah, yang keempat adalah bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisihkan waktu khusus untuk berbicara dengan Allah, entah itu saat malam, doa sebelum tidur, atau saat sepi. Hijrah akan terasa ringan kalau kita tahu bahwa Allah selalu mendengar dan menyertai setiap langkah kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, hijrah itu tidak butuh tepuk tangan manusia, tidak perlu pengakuan orang lain. Cukup hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang berjuang menujunya. Kita mungkin akan jatuh, tetapi jangan pernah untuk berhenti, karena tidak ada yang sia-sia di jalan Allah. Saya akhiri dengan sebuah pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Hari ini mari kita hisap diri kita. Sudahkah kita benar-benar hijrah atau baru sekedar ikut-ikutan? Sudahkah kita tinggalkan zona nyaman itu atau masih terbuai dengan dunia? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita untuk berhijrah. Semoga kita menjadi mahasiswa yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat spiritual, yang bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga mulia di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.